Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 206, Bakso, Jangan Gila 3. Nana, Bakso berteriak dengan ketidakpuasan, seolah-olah mengeluh tentang Yun Feng yang melemparkannya ke orang lain. Yun Feng menatap Bakso sambil tersenyum saat Mu Xiaojin menatap tubuh empuk dan gemuk Bakso dengan mata besarnya dengan hati-hati. Ada keinginan di matanya dan dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati, mencoba menyentuhnya. Namun, Bakso tiba-tiba berbalik saat wajah kecilnya yang lucu langsung berubah menjadi ganas dan tiba-tiba menggertakkan giginya yang tajam. Bakso, Yun Feng segera mengangkatnya dengan satu tangan setelah melihat itu. Dia tidak mengerti mengapa dia benci dekat dengan orang lain. Xiao Jin bukan orang jahat. Apakah memang harus seperti ini? Bakso menatap Yun Feng menuduh dengan keluhan yang mendalam di dalam matanya yang besar, yang membuat Yun Feng sedikit bingung. Bakso juga menggertakkan giginya di Yun Feng dan tubuh kecilnya melintas, menghilang di gelang Yun Feng dalam sekejap. Yun Feng terkejut. Itu, masuk ke gelang itu sendiri. Dia tidak memanggil gelang itu sama sekali. Bagaimana itu bisa masuk? Hilangnya Bakso yang tiba-tiba membuat mereka bertiga tercengang. Yun Feng terkejut bahwa Bakso bisa keluar masuk wadah penyimpanannya dengan bebas, sementara kakak dan adik mengira mereka kehilangan Bakso. Xiao Feng, itu hilang. Apakah dia kabur karena marah? Ini semua salahku, aku tidak akan pernah bisa mendekatinya mulai sekarang. Mu Xiaojin segera menyalahkan dirinya sendiri. Yun Feng agak tercengang. Dia memang tidak pernah memberikan Bakso kepada orang lain sampai sekarang. Bakso selalu dekat dengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini akan benar-benar marah, sangat kesal sehingga dia menggertakkan giginya dan masuk ke gelang itu. Bakso mungkin sedang menghadapinya dengan pantatnya saat ini. Yun Feng, aku benar-benar minta maaf. Mu Changhai meminta maaf dengan lembut, sambil berpikir bagaimana dia bisa menebus Yun Feng dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membeli binatang ajaib baru dengan kristal binatang ajaib ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu tidak hilang. Itu hanya bermain. Yun Feng tersenyum malu dan membuat penjelasan yang tidak meyakinkan. Mu Changhai dan Mu Xiaojin sama-sama menatap Yun Feng dengan rasa bersalah dan tatapan mereka membuat Yun Feng terus-menerus tersenyum. Mereka berdua benar-benar naif. Baiklah, itu benar-benar tidak hilang. Mungkin itu marah. Ketika sudah tenang, pasti akan kembali, kata Yun Feng. Memikirkan bagaimana Bakso ditolak oleh yang lain, Yun Feng juga bersalah dalam pikirannya. Ah, sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk menghibur makhluk kecil ini. Mereka bertiga juga pergi jalan bersama. Hanya ada kurang dari 20 hari sebelum ujian sihir sekolah sihir masang. Melalui kakak dan adik, Yun Feng juga tahu bahwa ini adalah suatu tempat di sebelah barat Park City. Rumah saudara dan saudari itu berada di kota terpencil di sebelah barat Park City. Anak-anak di kota-kota sekitar Park City semua harus datang ke sini jika ingin masuk sekolah sihir masang. Yun Feng juga mengerti mengapa ada begitu banyak orang ketika dia pergi ke ujian dengan kakaknya 3 tahun lalu. Anak-anak dari kota yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Park City. Akan aneh jika tidak ada banyak orang. Adapun mengapa saudara laki-laki dan perempuan itu berjalan sepanjang jalan, Yun Feng tidak menanyakannya. Mereka bertiga berjalan selama sekitar 4 hari dan akhirnya mencapai kota berikutnya. Melewati kota ini dan berjalan sekitar 5 hari lagi, mereka seharusnya berada di sana. Yun Feng menghitung waktu secara diam-diam. Jika mereka melakukan perjalanan seperti ini, dia masih memiliki 10 hari waktu luang setelah tiba di Park City. Dia seharusnya punya cukup waktu untuk kembali ke kota Chunfeng. Dia sangat merindukan ayahnya yang cemberut. Mereka belum bertemu selama 3 tahun dan dia bertanya-tanya seberapa jauh bisnis keluarga Yun telah berkembang. Meskipun ayahnya yang cemberut tidak pernah menghubunginya dalam 3 tahun terakhir, dia tahu bahwa dengan kepribadian ayahnya, dia pasti telah menempatkan kekhawatiran dan kerinduannya di lubuk hatinya. Memikirkan ayahnya yang cemberut, Yun Jing, Yun Feng tidak bisa, tidak membantu tetapi memberikan senyum manis. Mu Changhai di sebelahnya melihat ini dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Beberapa dari mereka bergegas ke kota berikutnya dan menemukan hotel untuk menginap. Setelah berjalan selama 4 hari, mereka kelelahan. Kakak dan adik berkata mereka hanya membutuhkan 1 kamar, jadi Yun Feng biarkan saja.
Yun Feng mendapatkan satu untuk dirinya sendiri dan mereka bertiga kembali untuk beristirahat. Setelah menutup pintu, kekuatan mental Yun Feng perlahan menutupi seluruh rumah dan tiba-tiba membeku, menciptakan ruang miliknya. Ini adalah tanda yang jelas dari level komandan, menciptakan ruang. Dia memikirkannya dan gelang itu muncul di tangannya. Pikirannya menyelidiki ruang di gelang itu. Seperti yang diharapkan, Bakso menghadap Yun Feng dengan punggungnya. Ekornya yang berbulu terangkat tinggi dan hanya memperlihatkan pantatnya. Ini berarti dia kesal, benar-benar kesal. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Dia memikirkannya di benaknya dan mengeluarkan bakso dari gelangnya. Bakso tidak menolak sama sekali. Itu membiarkan Yun Feng membawanya, tetapi membalikkan tubuhnya dan mengarahkan pantatnya ke wajah Yun Feng, yang membuat Yun Feng sedikit tercengang. Mengapa? Apa kamu marah? Baiklah, kali ini salahku. Aku tidak seharusnya melemparkanmu ke orang lain begitu saja. Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Yun Feng meminta maaf kepada Bakso dengan menyanjung dan Bakso sedikit memutar kepala kecilnya. Melihat ekspresi sedihnya, Yun Feng tidak bisa menahan diri dan dia tertawa terbahak-bahak. Bulu Bakso di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan membalikkan kepalanya dengan marah, masih menghadap Yun Feng dengan pantatnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan membalik tangannya saat biji pamungkas muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan biji pamungkas di dekat Bakso. Tubuh Bakso sedikit bergetar, tapi tetap tidak berbalik dengan pasti. Kau tidak menginginkannya. Ini adalah biji pamungkas. Kamu benar-benar tidak menginginkannya. Yun Feng terus membujuknya. Dia tidak percaya bahwa Bakso, yang akan membalik tubuhnya ketika melihat biji pamungkas, dapat menahan godaan seperti itu. Bakso menggoyangkan tubuh kecilnya dan sangat mengecewakan Yun Feng. Biji pamungkas tepat di depan matanya, tetapi Bakso benar-benar tidak bergerak sama sekali dan masih mengarahkan pantat kecilnya ke Yun Feng dengan kuat, tampak seperti tidak berencana untuk memaafkannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Bakso, aku benar-benar tidak bermaksud begitu, permintaan maafku saat itu sangat tulus. Aku hanya tidak bisa menahan keinginanku untuk tertawa saat melihat ekspresimu, kata Yun Feng pelan saat Bakso berteriak dan masih mengabaikan Yun Feng. Ah, aku tidak akan membiarkan orang lain mendekatimu lagi, oke. Bakso menggoyangkan tubuh kecilnya dan tiba-tiba mulai mengeluarkan serangkaian suara, nah, yang panjang, seolah-olah melampiaskan amarahnya. Yun Feng merasa sedikit pusing saat mendengar itu. Terlepas dari suara, nah, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Bakso. Bab 207, Bakso, Jangan Gila 4. Yun Feng memikirkannya saat dua cincin kontrak terbang keluar. Bakso masih berteriak terus-menerus, yang membuat Yun Feng sedikit sakit kepala, dan dia segera berbisik, api kecil, Lan Yi, cepat keluar. Begitu dia berbicara, seberkas cahaya merah dan seberkas cahaya hijau terbang keluar dari cincin kontrak dan serigala awan api raksasa muncul di depan Yun Feng. Sejak mencapai level komandan dengan Yun Feng, penampilan Little Fire tampaknya telah sedikit berubah. Warna bulu di tubuhnya berubah secara bertahap. Beberapa tanda hitam murni secara mengejutkan muncul di tubuh aslinya yang berwarna merah gelap, terlihat agak aneh tetapi sangat indah pada saat yang sama. Lan Yi masih memiliki wajah muda yang tampan, tetapi pola biru di satu sisi wajahnya tampak lebih cerah dan warnanya bahkan lebih jelas. Menguasai. Keduanya berkata dengan lembut. Little Fire melirik Lan Yi dan menyadari bahwa Yun Feng dikontrak dengan Magic Beast lain. Apakah kamu binatang sihir angin? Selamat datang. Yun Feng sedikit terkejut saat mendengar ini, sementara Lan Yi menjawab dengan serius, dengan senang hati. Kalian berdua, cepat terjemahkan ini untukku. Yun Feng mengangkat bakso. Bakso masih mengeluarkan bunyi, nah, terus-menerus, seolah-olah akan berbicara lama sekali. Yun Feng meletakkan tangannya di dahinya. Ini benar-benar membuat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakso akan menjadi bahan obrolan. Ya Tuhan! Tuan, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lan Yi berkata tanpa berkata-kata. Yun Feng sedikit terkejut. Little Fire bisa mengerti bakso, tapi Lan Yi tidak bisa. Bicaralah lebih lambat. Little Fire berteriak dalam-dalam pada bakso dengan ketidakpuasan. Bakso juga sedikit marah dan berteriak beberapa kali di Little Fire. Api kecil jelas mengerti apa yang dikatakan bakso, jadi dia menggeram dengan ketidakpuasan. Kenapa kau berteriak padaku? Guru tidak mengerti apa yang Anda katakan sama sekali.
Mengapa kamu berbicara sendiri di sana? Petik 2. Nan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 a. Bakso tiba-tiba mengangkat kepala kecilnya dan berteriak tanpa menahan diri. Untungnya, Yun Feng telah menutup ruang ini, atau suara keras ini akan membuat banyak orang khawatir. Api kecil, apa yang dikatakannya? Yun Feng berbisik ke Little Fire saat Meatball berteriak keras. Little Fire tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram, itu berbicara terlalu cepat. Siapa yang tahu apa yang dibicarakan? Yun Feng sakit kepala. Satu-satunya yang bisa mengerti bakso di sini adalah api kecil, tetapi juga tidak mengerti bakso sekarang. Mengapa hal kecil ini begitu sulit untuk menyenangkan? Lan Yi telah berdiri di samping dengan tenang saat dia mengukur api kecil dengan mata birunya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan lembut, "Kakak api, kamu sudah mencapai level komandan. Mengapa Anda masih dalam bentuk binatang ajaib? Kenapa kamu tidak berubah?" Setelah mendengar ini, semua suara berhenti. Bakso, yang masih berteriak seperti orang gila saat itu, segera terdiam dan menatap api kecil dengan matanya yang seperti anggur. Yun Feng juga tiba-tiba menyadari ini. Itu memang benar. Logikanya, api kecil seharusnya sudah bisa bertransformasi setelah mencapai level 7, tapi masih berwujud binatang ajaib. Api kecil membeku di sana untuk sesaat dan mendapati bahwa semua orang sedang menatapnya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Itu bukan urusanmu. Saya hanya tidak ingin berubah. Apa yang salah dengan itu? Setelah meneriakkan ini, ketiga pasang mata itu masih menatap api kecil bersama-sama. Api kecil menggoyangkan tubuhnya dan ekor serigala merah gelapnya menyapu beberapa kali. Apa yang kamu lihat? Aku tidak berubah. Lan Yi menatap api kecil dengan cermat untuk sementara waktu, lalu merenung dalam-dalam dan akhirnya berkata, "Kakak api, kamu. Tidak, bisakah kamu diam, burung sialan?" Little Fire berteriak pada Lan Yi. Jika burung ini tidak membicarakan hal ini, siapa yang akan memperhatikan apakah itu berubah atau tidak? Itu burung ini, gob sialan ini. Nana, ada senyum nakal di mata besar bakso saat berbisik. Little Fire sepertinya kesal. Ia segera menggeram lagi, "Aku tidak cacat. Aku bisa berubah. Maka lakukanlah." Yun Feng menatap api kecil dengan mata hitamnya. Sejujurnya, dia sangat menantikan untuk melihat seperti apa Little Fire setelah berubah. Lan Yi adalah pria tampan setelah dia berubah, jadi api kecil seharusnya tidak terlalu buruk juga. "Tuan, api kecil menatap Yun Feng dengan sedikit frustrasi melintas di mata serigala hitamnya yang murni. Yun Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bakso juga menunjukkan senyuman. Kedua rubah licik ini tersenyum, sementara Lan Yi berdiri di samping diam-diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Api kecil, ubahlah sebentar. Biarkan saya melihat seperti apa penampilan Anda." Yun Feng berkata dengan lembut saat api kecil mengayunkan tubuhnya tanpa berkata-kata. "Tuan, saya tidak berpikir Anda harus melihatnya. Apakah saya tidak terlihat baik sekarang?" Petik 2. Yun Feng menggelengkan kepalanya. "Bukannya kamu tidak terlihat baik, tapi aku sangat penasaran. Cepat, tunjukkan transformasi Anda. Tidak ada orang lain di sini. Apa yang Anda khawatirkan?" Api kecil melirik Yun Feng, sementara bakso membuat suara lembut lagi pada saat ini. Tubuh Little Fire bergetar dan kilatan kekejaman melintas di mata serigalanya. "Bakso, aku pasti akan memakanmu jika ada kesempatan." Bakso menggoyangkan tubuhnya. Kemarahannya saat itu sepertinya telah berlalu. Api kecil tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tidak mematuhi perintah Yun Feng? Little Fire menutup mata serigalanya perlahan saat aura merah gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Yun Feng hanya melihat kepompong cahaya raksasa merah tua. Setelah beberapa saat, kepompong itu retak dan api kecil yang berubah muncul di depan tiga pasang mata. Mata hitam Yun Feng berkedip, dan berkedip, dan berkedip lagi, selama puluhan kali. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lan Yi memperhatikan di samping sebentar dan akhirnya membuat kesimpulan. "Saudara api, memang tidak biasa." Bakso tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini dan tubuh kecilnya terus bergetar, seolah-olah sedang tertawa sangat bahagia. Seberkas cahaya merah gelap melintas dan api kecil muncul dalam bentuk binatang ajaib lagi. "Apakah kamu senang sekarang?" Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa setelah api kecil berubah, itu akan menjadi, itu memang binatang ajaib yang bermutasi.
Itu benar-benar luar biasa. Melihat wajah bahagia Bakso, Yun Feng mengangkatnya dan membalikkannya, menghadap dirinya sendiri. Jangan marah, oke. Aku berjanji tidak akan memberikanmu kepada orang lain lagi lain kali. Mata besar Bakso berputar beberapa kali dan akhirnya mengangguk. Nana, bisiknya. Little Fire berkata tanpa berkata-kata di samping, pemakan besar ini mengatakan perlu makan. Bab 208, Pulang, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Bakso menoleh dengan ketidakpuasan dan berteriak pada api kecil, sementara api kecil juga menggeram. Dua binatang ajaib, satu berbicara dalam bahasa manusia dan yang lainnya berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Mereka berdua bergiliran berbicara, sementara Lan Yi berdiri di samping, terlihat sangat terdiam. Setelah melihat itu, Yun Feng segera mengeluarkan biji pamungkas dan memasukkannya ke dalam mulut Bakso secepat kilat. Semuanya kemudian menjadi sunyi kembali. Setelah diberi makan biji pamungkas, Bakso tampak puas dan nyaman, dan tidak punya waktu untuk berdebat dengan api kecil lagi. Perlahan-lahan ia merasakan betapa lezatnya biji pamungkas itu dengan sendirinya dan tubuh kecilnya bahkan bergoyang-goyang puas. Little Fire melirik Bakso dengan jijik, menunjukkan bahwa itu membenci bagaimana Bakso bertindak. Malam ini juga berlangsung meriah. Sebelum tidur, Yun Feng masih memikirkan seperti apa Little Fire setelah berubah. Dia berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa hanya melihat bagian luar dari binatang ajaib ini, siapa yang mengira bahwa penampilan api kecil setelah berubah akan sangat berbeda dari tubuh asli binatang ajaibnya, tapi itu sangat lucu. Keesokan paginya, Mu Changhai dan Mu Xiaojin bangun lebih awal. Mu Xiaojin mengetuk pintu Yun Feng dan Yun Feng juga bangun pagi-pagi. Mereka bertiga menyewa kereta dan melanjutkan perjalanan setelah sarapan. Jika mereka terus berjalan selama sisa perjalanan, mereka akan menderita. Mereka bertiga duduk di kereta dan Mu Xiaojin tiba-tiba punya firasat. Akan sangat bagus jika kita bisa menunggangi binatang ajaib yang bisa terbang. Mu Changhai memelototi Mu Xiaojin dan tersenyum malu pada Yun Feng. Yun Feng juga tersenyum sambil meremas wajah imut Mu Xiaojin. Pipi Mu Xiaojin melotot. Xiao Feng, kamu meremas wajahku lagi. Yun Feng tersenyum. Kakak dan adik itu polos dan sangat tulus. Yun Feng sangat senang ketika dia bersama mereka, terutama ketika Mu Xiaojin akan memasuki sekolah sihir masang bersama dengannya. Mu Xiaojin adalah penyihir elemen air, begitu juga kakaknya. Kali ini, dia juga menuju elemen air. Pada saat itu, dia akan bisa memperkenalkan Mu Xiaojin yang murni dan imut kepada kakaknya. Bakso di bahu Yun Feng sangat sunyi. Meskipun Mu Xiaojin benar-benar ingin menyentuh Bakso, dia telah menyesali beberapa saat sejak Bakso tiba-tiba menghilang. Ketika Bakso muncul lagi, Mu Xiaojin sangat senang, tetapi dia tidak meminta untuk mendekati Bakso, tetapi menontonnya dengan tenang. Setelah tiba di Park City, kamu harus mencari tempat tinggal dulu. Aku akan pulang. Yun Feng melepaskan wajah imut Mu Xiaojin. Bakso menggosok tubuhnya ke pipinya, tampak senang. Xiao Feng, kamu akan pulang. Kapan kamu akan kembali? Mu Xiaojin menatap Yun Feng dengan matanya yang besar dan berkilauan, tampak enggan berpisah dengan Yun Feng. Mu Changhai tidak bisa tidak menegurnya dengan lembut, Xiaojin, jangan banyak bicara. Mu Xiaojin cemberut saat dia menatap Yun Feng dengan enggan. Meskipun dia hanya tinggal bersama Yun Feng selama beberapa hari, dia memiliki kesan yang baik tentang Yun Feng. Keduanya sangat menyukai satu sama lain dan hubungan mereka juga dekat. Aku hanya akan pulang untuk melihat-lihat. Tentu saja, saya akan berada di sini untuk ujian sekolah sihir masang. Mendengar ini, Mu Xiaojin tersenyum bahagia dan Mu Changhai sedikit lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa lega, dia secara tidak sadar jauh lebih santai. Sudah 4 hari sejak kereta pergi di jalan. Banyak gerbong di sepanjang jalan menuju ke arah Park City. Setelah mencapai gerbang kota Park City, Yun Feng melihat pemandangan yang dia lihat ketika dia datang bersama saudara laki-lakinya 3 tahun lalu lagi. Itu dibanjiri orang dan jumlah orang yang bergegas ke sana tahun ini tampaknya lebih dari 3 tahun lalu. Banyak gerbong dan orang membanjiri Park City. Yun Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat adegan ini. Sepertinya kompetisi tahun ini akan spektakuler lagi. Kalian berdua pergi dulu. Aku akan pulang untuk melihat-lihat. Yun Feng berkata kepada saudara laki-laki dan perempuan dari keluargamu.
Mu Changhai mengangguk. Hati-hati. Mu Xiaojin memandang Yun Feng seolah dia enggan berpisah dengannya. Xiao Feng, kembali lebih cepat. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum saat dia membuka tirai dan keluar dari kereta. Tubuhnya melayang menjauh dari kerumunan, menghilang di hutan di luar Park City. Sebuah bayangan hitam melintas dan Yun Feng sudah menghilang sepenuhnya. Park City tidak terlalu jauh dari kota Chunfeng. Jika dia naik kereta, dia akan tiba dalam setengah hari. Yun Feng sangat ingin pulang dan dia sudah tidak punya waktu untuk mencari kereta. Namun, bahkan dengan bantuan elemen angin, berjalan pulang akan menyia-nyiakan kekuatan mental Yun Feng dengan kecepatannya. Perjalanan yang begitu panjang akan membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat. Yun Feng merenung sejenak saat dia memikirkannya dan cincin kontrak hijau muncul di tangannya. Cincin kontrak sudah berubah ketika Yun Feng mencapai level komandan. 8 daun hijau asli sudah hilang dan langsung berubah menjadi pohon kecil, bertatahkan di permukaan cincin kontrak, seolah-olah akan terus tumbuh. Lan Yi. Yun Feng berkata dengan lembut saat seberkas cahaya hijau melintas dan Lan Yi yang tampan muncul di depan Yun Feng. Menguasai. Yun Feng tersenyum. Aku sedang terburu-buru untuk pulang. Tolong jadilah kuli saya sebentar. Petik 2. Lan Yi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Seberkas cahaya hijau menyala saat tubuh Griffin asli Lan Yi muncul. Bulu pada tubuh elang berwarna putih, sedangkan sayapnya memiliki garis-garis biru dan putih, tampak luar biasa indah. Yun Feng melihat tubuh asli Lan Yi. Bukankah kamu punya 4 sayap? Kepala singa Lan Yi terkekeh dan dia menjelaskan kepada Yun Feng sambil menatapnya dengan mata birunya. Bentuk dengan 4 sayap adalah wujud lengkapku. Jika saya tidak menghadapi musuh yang kuat, saya tidak akan menunjukkan keempat sayap saya. Yun Feng mengangguk. Melihat bulu putih bersih Lan Yi yang tidak bernoda sama sekali, dia tidak tahan untuk menginjaknya. Lan Yi tersenyum. Tuan, ayo naik. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk pulang? Yun Feng mengangguk saat dia melompat dengan lembut, duduk di tubuh Lan Yi. Sayap besar Lan Yi mengepak perlahan, menciptakan angin kencang. Bahkan pepohonan tampak agak kewalahan. Kaki Lan Yi menendang tanah dengan tiba-tiba dan tubuh Griffin raksasanya membubung ke langit. Sayapnya mengepak dengan hembusan angin kencang dan dia sudah naik 10.000 meter di langit setelah beberapa saat. Yun Feng akhirnya merasakan kecepatan Lan Yi saat dia duduk di tubuhnya. Dia melihat hutan di tanah yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Bahkan Park City sekecil mainan. Merasakan angin sepoi-sepoi bertiup tepat di wajahnya, Yun Feng ingin berteriak keras, hebat. Bab 209, Pulang, 2. Tuan, duduklah dengan tenang. Kata Lan Yi saat sayap raksasanya mengepak dengan ganas. Yun Feng merasa seperti berada di pesawat. Pemandangan di sekitarnya berubah seketika. Lan Yi awalnya adalah seorang Griffin yang dikenal karena kecepatannya. Setelah memasuki level komandan, kecepatannya bahkan mencapai level yang mencengangkan. Wosh! Suara angin melewati telinga Yun Feng saat rambut hitamnya berkibar seperti orang gila. Wajah kecil yang cantik itu terekspos di udara. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan melihat pemandangan yang dengan cepat melintas di depannya. Dalam sekejap, Park City sudah 1000 mil jauhnya. Sayap raksasa Lan Yi mengepak beberapa kali, sementara tubuhnya terus terbang dalam kondisi paling stabil. Yun Feng, yang duduk di punggung Lan Yi, tidak merasa bergelombang sama sekali. Tidak heran orang-orang di dunia semua menginginkan binatang ajaib untuk dikendarai. Meskipun tunggangan Magic Beast tidak dapat digunakan untuk menyerang, kecepatan dan penampilan keren seperti itu sudah cukup untuk membuat hati orang-orang menjadi hangat karena kegembiraan. Wosh, wosh, sayap Lan Yi mengepakkan beberapa kali lagi. Setelah sekitar belasan menit, Yun Feng sudah bisa melihat hutan yang sudah dikenalnya, hutan berkabut. Dia kembali. Dia ada di rumah. Lan Yi, pergi ke sana. Yun Feng berteriak saat Lan Yi menukik dan turun dengan cepat. Yun Feng duduk di punggung Lan Yi, merasakan kegembiraan. Tubuh Lan Yi tiba-tiba berhenti. Dia berputar beberapa kali di atas hutan berkabut, yang menakuti binatang ajaib di hutan. Semua binatang sihir tingkat tinggi sangat ketakutan sehingga jantung mereka berdebar kencang dan mereka semua menatap sosok yang berkeliaran di langit. Persetan, pukulan besar ada di sini. Ini adalah pemikiran di benak semua binatang sihir tingkat tinggi. Mereka yang berburu tidak berburu lagi dan mereka yang makan tidak makan lagi.
Mereka semua bersembunyi di sarang mereka dan tidak mau keluar apapun yang terjadi. Teman dari jauh, apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara terdengar. Setelah beberapa saat, seseorang datang dari langit dan berdiri di samping Lan Yi. Lan Yi menatap orang di depannya dengan mata birunya dan tahu bahwa kekuatan pria itu melebihi kekuatannya. Maksudku tidak ada salahnya. Tuanku hanya ingin pulang. Lan Yi mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara, berbicara dengan orang di depannya dengan sopan. Mendengar ini, pria itu hanya bisa melebarkan matanya dan ada getaran dalam suaranya. Apa? Apa yang kamu katakan? Lan Yi menganggapnya lucu dan dia menatap pria yang jelas-jelas sedikit ketakutan di depannya. Aku bilang tuanku hanya akan pulang. Pria itu tiba-tiba bangkit dengan cepat dan akhirnya melihat seorang gadis remaja duduk dengan mantap di punggung Lan Yi. Gadis itu sedang menatapnya dengan senyuman pada saat ini, yang membuatnya terkesiap tiba-tiba. Manusia ini, pemanggil. Yun Feng tersenyum sambil menepuk tubuh Lan Yi dengan tangannya. Lan Yi segera mengerti apa yang dia maksud dan dia mengepakkan sayapnya lagi, berlari ke arah kota Chun Feng dengan cepat. Pria yang bergegas berdiri di langit, melihat ke arah di mana Lan Yi pergi dengan tercengang dengan keheranan di benaknya. Kota Chun Feng, keluarga Yun, mungkinkah gadis remaja itu adalah anggota keluarga Yun? Summoner lain lahir. Yun Feng duduk di punggung Lan Yi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat mengganggu bahkan lelaki tua di hutan berkabut pun keluar. Dia benar-benar merasa bahwa kekuatan pria itu berada di atas miliknya selama beberapa saat-saat itu dan dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Lan Yi naik tinggi di langit lagi tiba-tiba dan mempercepat, berubah menjadi garis biru panjang yang melintas di udara. Lihat, apa itu? Salah satu tentara bayaran di luar kota Chun Feng mendongak dan melihat garis biru panjang di langit, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Tentara bayaran lainnya juga melihat ke atas. Garis biru panjang berkedip cepat di depan mata mereka. Apakah itu bintang jatuh? Seseorang berkata dengan frustrasi dan yang lain langsung tertawa. Apa kamu marah? Bagaimana bisa ada bintang jatuh di siang hari? Selain itu, apakah ada bintang jatuh berwarna biru? Lalu, apa itu? Seekor binatang ajaib terbang di langit. Seseorang berkata tidak setuju, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak. Kau gila, seekor binatang ajaib terbang di langit. Mungkin master yang tak tertandingi ada di sini di kota Chun Feng. Seseorang membuat tebakan. Yang lain berpikir kesimpulan ini juga cukup benar dan mereka mulai berdiskusi juga. Daerah kota Chun Feng dekat hutan berkabut adalah tempat para tentara bayaran berkumpul. Masih ada kerumunan tentara bayaran yang sangat hidup yang datang untuk mencoba keberuntungan mereka seperti dulu. Sinar cahaya biru yang menyebabkan mereka membuat tebakan yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka berhenti di atas kota Chun Feng. Yun Feng meminta Lan Yi untuk terbang ke daerah terluar kota Chun Feng. Bagaimana orang tidak takut jika Griffin mendarat seperti ini? Lan Yi terbang ke suatu tempat di daerah terluar kota Chun Feng. Ketika dia masih agak jauh dari tanah, Yun Feng baru saja melompat dari tubuh Lan Yi dan Lan Yi langsung berubah menjadi seberkas cahaya hijau, berkedip kembali ke cincin kontrak. Semuanya terjadi begitu cepat. Yun Feng mendarat di tanah dengan mantap dan melihat ke kota yang akrab di dekatnya saat perasaan pulang tiba-tiba muncul. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya yang cemberut baik-baik saja dan apa yang telah dikembangkan oleh keluarga Yun. Yun Feng mempercepat dan bergegas ke gerbang kota Chun Feng. Begitu dia tiba di gerbang, dia melihat pemandangan yang berbeda dari 3 tahun lalu di kota Chun Feng. Semuanya tampak setengah diperbarui. Kota itu masih kota itu, tetapi perkembangan kota Chun Feng sekarang sudah sebanding dengan kota kecil. Yun Feng berjalan di jalan perlahan saat banyak orang yang lewat berhenti untuk melihatnya. Wajah kecilnya menjadi sangat cantik dari waktu ke waktu setelah tubuhnya tumbuh. Dia memiliki wajah berbentuk hati, kulit putih, dan rambut hitamnya berkibar lembut tertiup angin. Pinggangnya yang ramping, sosok tubuh yang elegan, mata yang besar dan bibir merah yang menggoda menarik perhatian banyak orang. Banyak anak muda yang sedikit bersemangat untuk bergerak dan mereka semua menebak dari keluarga mana wanita muda ini berasal. Yun Feng tidak peduli tentang mereka sama sekali. Dia melihat bangunan di sekitar kota Chun Feng, semua hotel dan restoran. Yun Feng dengan cermat menemukan bahwa semua tempat ini memiliki tanda unik pada mereka. Yun. Senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi lebih lebar.
Tampaknya keluarga Yun memang tumbuh jauh lebih kuat di bawah manajemen ayahnya yang cemberut. Skala saat ini bahkan lebih megah daripada ketika keluarga Lin ada di sini. Ayahnya yang cemberut benar-benar sesuatu. Bab 210, Pulang, 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Yun Feng menemukan pintu keluarganya, menurut ingatannya dari 3 tahun lalu dan menemukan bahwa ada antrean panjang di luar pintu. Orang-orang yang berbaris semuanya tampak cemas, seolah-olah mereka khawatir akan kehilangan sesuatu. Yun Feng berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini berbaris di depan pintu keluarganya. Saat dia hendak masuk, seseorang di barisan berteriak, "Gadis kecil, kamu harus berbaris. Anda tidak dapat melewati batas bahkan jika Anda terlihat cantik." "Benar, benar. Pertama datang pertama dilayani. Anda harus berbaris." Petik 2. Yun Feng tersenyum. Dia hanya ingin pulang. Kenapa dia harus berbaris? Yun Feng berjalan sambil tersenyum. "Tuan, mengapa Anda berbaris di sini?" Seorang pria kekar terkejut ketika dia mendengar ini. "Kamu bahkan tidak tahu ini. Jadi kenapa kamu di sini?" Yun Feng tersenyum. "Tolong beritahu saya tentang hal itu, Tuan." Melihat senyum manis di wajah kecil Yun Feng, pria itu melebarkan mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu pasti baru di sini. Keluarga Yun di kota Chunfeng telah menjadi kaya. Orang-orang seperti kita ada di sini untuk mencari nafkah dari keluarga Yun. Merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk bekerja untuk keluarga Yun sekarang." Benar, keluarga Yun tidak seperti dulu sekarang. Banyak orang tidak bisa menjilat keluarga Yun sekarang bahkan jika mereka mau. Merupakan kehormatan bagi kami jika kami dapat bekerja untuk keluarga Yun untuk mencari nafkah. Apakah saya benar? Orang-orang yang berbaris semuanya tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Ya, satu demi satu." Melihat bahwa orang-orang ini ingin bekerja untuk keluarga Yun, semacam kebanggaan muncul dari lubuk hatinya. Keluarga Yun telah berkembang hingga titik ini di bawah manajemen ayahnya. Itu benar-benar menakjubkan. Baiklah, baiklah, tempat rekrutmen hari ini sudah terisi. Silakan kembali setelah beberapa waktu. Seorang pria berjalan keluar dari pintu dengan senyum rendah hati. Yun Feng berdiri di sana dan segera menyadari bahwa pria ini adalah kepala pelayan tua dari keluarga Yun. "Brengsek, serius, penuh lagi. Saya sudah mengantre beberapa kali. Ah, betapa tidak beruntungnya. Ayo datang lagi lain kali." Orang-orang yang berbaris semuanya menghela nafas dan terlihat sangat frustrasi. Yun Feng tersenyum dan berkata, "Teman-teman, tolong datang lagi lain kali." Orang-orang yang mengantri kaget. Bukankah gadis kecil ini di sini untuk berbaris juga? Kenapa dia bertingkah seolah dia tinggal di sini? Yun Feng melirik semua orang sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. "Ah, gadis kecil, tempatnya terisi. Anda tidak dapat melakukan apapun bahkan jika Anda pergi ke sana." Satu orang berteriak ramah ketika dia melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan langsung ke pintu. "Nona, tempat hari ini terisi. Mungkin lain kali." Kepala pelayan tua itu melirik Yun Feng dan berkata sambil tersenyum. Yun Feng menekan bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, "Apa? Anda tidak mengenali saya lagi setelah hanya 3 tahun." Setelah mendengar ini, kepala pelayan tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip beberapa kali, melirik wajah kecil Yun Feng beberapa putaran. Tubuhnya kemudian bergetar tiba-tiba. "Muda, Nona muda telah kembali." Yun Feng tertawa. "Ya, aku kembali. Apa aku benar-benar berubah sebanyak itu?" Kepala pelayan tua itu mengangguk dengan keras saat tubuhnya bergetar dengan lembut. "Lihat betapa tua dan rabunnya aku. Aku tidak percaya aku tidak mengenali Nona muda kita. Masuklah dengan cepat. Tuan sangat merindukanmu." Kepala pelayan tua itu berkata sambil menyeret Yun Feng ke dalam dengan satu tangan dan menutup pintu, meninggalkan sekelompok orang yang jelas tercengang di luar. "Apakah kamu mendengar itu?" Kepala pelayan keluarga Yun memanggil gadis kecil itu, "Nona muda." Salah satu dari mereka mengangguk tercengang, "Ya, Anda benar." Dia memanggilnya Nona muda. Keluarga Yun hanya memiliki satu Nona muda. Nona muda, siapa yang mencuri pusat perhatian di Mercenary Union dan membuat kekaisaran Karan melihat keluarga Yun dengan cara baru? Yang lain juga mengangguk dengan ekspresi berbeda. "Hahaha, aku baru saja berbicara dengan Nona muda dari keluarga Yun."
Tidak ada apa-apa. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara denganku saat itu. Sekelompok pria berotot yang berbaris semuanya memamerkan kepada orang lain apa yang mereka katakan kepada Yun Feng saat itu, seperti anak-anak. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan keras dan menggeram, "Persetan. Aku akan melawannya lain kali. Bahkan jika aku harus mematahkan kepalaku, aku harus masuk ke pintu keluarga Yun." Yun Feng dibawa ke dalam rumah. Rumah ini masih sama seperti 3 tahun lalu. Halaman kecil itu masih berukuran sama. Pintu aula leluhur tempat tablet keluarga Yun diabadikan masih tertutup. Rumahnya dan rumah kakaknya masih ada. Kepala pelayan tua memimpin Yun Feng sampai ke aula utama saat dia menilai Yun Feng dengan kegembiraan di matanya. Setelah berjalan beberapa langkah, Yun Feng mendengar suara familiar ayahnya yang cemberut. Tubuhnya bergetar dan kehangatan segera melonjak di hatinya. Butler tua berkata dengan lembut di luar, "Tuan. Apa yang salah?" Suara Yun Jing datang dari aula utama melalui pintu yang tertutup. Yun Feng berdiri di luar dengan tenang dan mendengarkan suara ayahnya. Dia masih terdengar serius dan kaku seperti sebelum dia pergi 3 tahun lalu, tapi suaranya sangat baik dan sangat menyenangkan. "Tuan, Nona muda sudah kembali." Kepala pelayan tua itu berkata dengan gemetar dalam suaranya. Yun Feng mendengar bahwa itu menjadi hening selama beberapa detik di dalam. "Betulkah? Biarkan dia masuk." Suara ayahnya yang cemberut tidak memiliki intonasi sama sekali, tapi Yun Feng bisa mendengar kegembiraan dalam suara itu. Ayahnya yang cemberut masih sangat memperhatikan martabatnya. Senyum perlahan muncul di sudut mulut Yun Feng saat dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Menjerit, pintu tua itu mengeluarkan suara kecil, seolah cincin waktu berputar. 3 tahun telah berlalu setelah satu gulungan. 3 tahun lalu, Yun Feng masih sangat kecil. Dan 3 tahun kemudian, dia telah menjadi gadis remaja yang kurus dan kekuatannya juga telah mengalami perubahan mendasar. Pintu dibuka perlahan di depan Yun Feng. Yun Feng kemudian melihat wajah yang sangat serius dari ayahnya yang cemberut, Yun Jing. Fitur wajahnya tampaknya telah membeku di wajahnya sepenuhnya. Senyum hangat muncul di hati Yun Feng. Sepertinya ayahnya sangat gugup sehingga satu sisi wajahnya terus berkedut. Yun Jing menatap gadis remaja kurus yang berjalan masuk, tubuhnya yang tinggi, sosok yang seimbang, fitur wajah yang cantik dan kekuatannya yang tidak bisa dia deteksi sama sekali. Setelah 3 tahun, putrinya sudah menjadi wanita muda, menjadi sangat cantik, seolah-olah dia lebih dewasa. Bab 211, Pulang, 4. "Feng, kamu kembali." Yun Jing menggerakkan tubuhnya dan perlahan bangkit. Yun Feng tersenyum saat dia bergegas ke depan dengan tiba-tiba, berlari ke pelukan ayahnya yang sangat canggung. Dia melingkarkan lengannya di dadanya yang lebar dan seluruh tubuhnya meringkuk di pelabuhan yang benar-benar hangat dan aman ini. Meskipun dia bukan Yun Feng yang asli, dia telah menjadi Yun Feng dan ini adalah ayahnya yang serius dan kaku yang selalu memikirkannya. Tubuh Yun Jing tiba-tiba bergetar dan membeku di sana, saat dia merasakan putrinya berlari ke dalam pelukannya. Yun Feng membenamkan wajah kecilnya di dada lebar ayahnya dan berbisik, "Ayah, aku pulang." Senyum perlahan muncul di wajah kaku dan serius Yun Jing. Yun Feng tidak melihatnya. Dia hanya merasa bahwa ayahnya membelai rambutnya perlahan dengan tangannya yang besar dengan kehangatan yang luar biasa. Ketika kepala pelayan tua di luar pintu melihat pemandangan yang begitu hangat, air mata mengalir di matanya dan dia dengan hati-hati menutup pintu untuk memberi ruang bagi ayah dan anak itu. Begitu kepala pelayan tua itu berbalik, seorang pelayan berlari dengan cepat dan berbisik di telinga kepala pelayan tua itu. Kepala pelayan tua itu sedikit mengernyit. Meski tak ingin mengganggu momen manis ayah dan anak itu, tak ada yang bisa ia lakukan. "Tuan, anggota keluarga Murong ada di sini." Tubuh Yun Jing sedikit membeku dan Yun Feng juga sedikit marah. Kehangatan yang langka itu disela oleh seseorang begitu saja, Yun Feng memindahkan tubuhnya menjauh dari dada ayahnya yang cemberut dan melihat bahwa ekspresi ayahnya tidak terlihat bagus. Lagi, Yun Jing bergumam pelan, sementara Yun Feng mengerutkan kening. Dia pikir keluarga Murong hanya di sini untuk mencoba keberuntungan mereka kali ini. Dia tidak menyangka bahwa ini bukan pertama kalinya. Memikirkan bagaimana dia mempermalukan keluarga Murong di Geiyuan terakhir kali, Yun Feng juga mengerti bahwa keluarga Murong tampaknya masih belum menyerah. Senyum menghina muncul di bibir Yun Feng. Bukankah keluarga Murong mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Yun pada awalnya?
Hebat, mereka ingin menjadi berkulit tebal dan memakan kata-kata mereka sekarang. Ayah, karena mereka sudah ada di sini, itu akan menjadi masalah kita jika kita menolak untuk bertemu dengan mereka. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan. Yun Feng berkata dengan lembut. Yun Jing menatap putrinya yang sudah dewasa dalam-dalam. Apa lagi yang mereka inginkan? Mereka pasti ingin menghidupkan kembali pengaturan pernikahan yang dibatalkan. Ketika Yun Jing hendak berbicara, suara kepala pelayan datang lagi. Tuan, anggota keluarga Mei juga ada di sini, menunggu di luar pintu. Yun Jing dan Yun Feng sama-sama terkejut setelah mendengar itu. Baiklah, tidak apa-apa kalau satu keluarga ada di sini, tapi sekarang, dua keluarga berkumpul untuk bersenang-senang. Yun Feng juga tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Mei. Selama masa tersulit keluarga Yun, keluarga Mei selalu bertindak seolah-olah mereka bermoral dan netral. Dan sekarang, mereka akan terlalu berkulit tebal jika mereka ingin memanjat pohon keluarga Yun ini. Setelah mendengar ini, Yun Feng terkekeh pelan. Ayah, biarkan kedua keluarga menunggu di luar sebentar. Yun Jing sedikit mengernyit. Ini tidak begitu bagus. Yun Feng tersenyum saat dia meraih lengan ayahnya dan mengguncangnya dengan penuh kasih sayang. Kami akhirnya bersatu kembali satu sama lain. Ayah, apakah kamu tidak merindukanku? Mendengar ini, sedikit rasa malu melintas di wajah tua Yun Jing. Dia tidak benar-benar pandai bersikap lembut. Dia menjawab dengan, dan membeku di sana, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Yun Feng melihat ayah yang canggung dan cemberut ini, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Ayahnya pasti merindukannya selama 3 tahun ini. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang pergi belajar di sekolah sihir masang, dia, yang pergi keluar untuk mengalami sendiri, seharusnya menjadi orang yang paling dirindukan ayahnya. Yun Feng juga mulai berbicara dengan Yun Jing tentang beberapa hal yang telah dia alami selama 3 tahun terakhir. Saat Yun Jing mendengarkan, dia lupa tentang dua keluarga yang menunggu di luar pintu. Halaman keluarga Yun sangat kecil, berkali-kali lebih kecil dari halaman keluarga Mei, keluarga besar di kota Chunfeng. Namun, jalur kehidupan ekonomi terpenting di kota Chunfeng ada di tangan keluarga Yun. Semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin banyak orang yang mampu bekerja untuk mereka. Mereka tidak datang untuk hal lain, tetapi untuk nona muda dari keluarga Yun, yang menjadi terkenal di Mercenary Union. Kebanyakan orang yang bekerja untuk keluarga Yun ingin bertemu Yun Feng. Penyihir itu, yang telah menjadi legenda di Mercenary Union, membuat keluarga Yun bersinar lebih terang dan lebih mulia. Sementara itu, ada 4 orang, 2 kelompok dengan masing-masing 2 orang, di luar pintu keluarga Yun. Mereka saling memandang dengan tatapan eksplorasi mendalam yang sedikit tidak bersahabat. Anggota keluarga Mei yang datang ke sini adalah pemimpin mereka, Mei Ran, dan pemuda berbakat yang paling mereka banggakan, Mei Bing. Dan mereka yang berasal dari keluarga Murong termasuk pemimpin mereka Murong Suli dan putra sulungnya, ayah Murong Yuntian, Murong Ze. Saya tidak pernah berpikir pemimpin keluarga Murong akan datang berkunjung secara langsung. Haha, senang bertemu denganmu. Mei Ran menatap Murong Suli sambil tersenyum dan berkata dengan sangat damai. Murong Suli juga tersenyum kaku, terlihat sangat tidak nyaman. Setelah kehilangan grup mercenari serigala jahat, bisnis keluarga Murong mengalami penurunan drastis dan status mereka di Park City juga terus jatuh. Di masa lalu, keluarga Murong adalah salah satu keluarga papan atas di Park City, tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa berbicara di Park City. Mereka pikir mereka bisa menjalin hubungan dengan orang yang tidur, Red Maple Mercenary Team di Mercenary Union, tetapi siapa yang mengira bahwa pemimpin sebenarnya dari Red Maple Mercenary Team adalah Yun Feng. Setelah itu, seseorang, yang memiliki mulut nakal, menggali pengaturan pernikahan antara keluarga Murong dan keluarga Yun. Semua orang di Park City tahu tentang itu sekarang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa keluarga Murong berinisiatif untuk membatalkan pertunangan. Perilaku ini diejek oleh banyak orang. Semua orang di kota Chunfeng juga tahu bahwa ini bukan pertama kalinya keluarga Murong datang ke sini. Mereka mengunjungi keluarga Yun untuk membuat hubungan mereka lebih baik dan melihat apakah mereka bisa mengatur pernikahan lagi. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Jing akan begitu keras kepala. Keluarga Murong masih belum berhasil setelah datang beberapa kali. Jadi kali ini, pemimpin keluarga Murong datang sendiri. Haha, mengapa keluarga Mei ada di sini kali ini?
Murong Suli melirik Mei Bing di belakang Mei Ran. Mei Bing telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan selama 3 tahun terakhir dan fitur wajahnya membawa temperamen energi, yang membuat orang merasa senang. Dalam 3 tahun ini, kekuatannya juga meningkat. Pada usia 18 tahun sekarang, dia sudah mencapai level prajurit level 6. Apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Keluarga Mei ada di sini di keluarga Yun untuk tujuan yang sama dengan keluarga Murong. Mei Ran melirik 2 anggota keluarga Murong dengan jijik di benaknya. Keluarga Murong melakukan ini pada diri mereka sendiri, dan sekarang mereka ingin membalikkan keadaan. Bagaimana bisa begitu mudah? Bab 212, Anda mencari masalah 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Murong Suli dan Murong Ze keduanya tidak bisa membantu menjadi pucat. Meskipun Mei Ran tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengatakan semuanya. Murong Suli tidak bisa memasang wajah datar. Dia melirik Mei Bing. Bagaimana anak ini bisa dibandingkan dengan Yuntian? Wajah Mei Bing memerah. Dia pasti tahu sosok seperti apa Murong Yuntian itu. Bagaimanapun, dia telah memasuki sekolah God of War. Murong Yuntian adalah salah satu siswa terbaik di sekolah God of War dan Mei Bing tahu dia tidak bisa dibandingkan dengannya, tapi dia juga tidak bisa diejek seperti itu. Bahkan jika Murong Yuntian luar biasa, lalu apa? Jembatan ini sudah rusak. Apakah kamu masih ingin menyeberangi sungai? Mei Ran terlihat dingin dan nada suaranya tidak lagi terdengar sopan. Apakah kamu bisa menyeberangi sungai tergantung pada kemampuanmu? Jika Anda tidak cukup mampu, bahkan sebuah jembatan tidak dapat membantu Anda. Murong Ze berkata lembut, sementara wajah Mei Ran dan Mei Bing menjadi gelap. Mei Ran juga menyayangkan kenetralan keluarga Mei. Jika dia tahu seperti apa keluarga Yun hari ini, dia tidak akan tetap netral. Dia bisa langsung naik ke pohon ini. Mereka terus berhati-hati, dan pada akhirnya, merekalah yang terjebak. Seperti yang kamu katakan, apakah kita bisa menyeberangi sungai tergantung pada kemampuan kita? Mei Ran berkata dengan dingin dan mengabaikan keluarga Murong. Keluarga Murong juga tersenyum dingin dan berhenti menatap anggota keluarga Mei. Di antara 4 orang dari 2 keluarga, 2 di antaranya adalah lelaki tua yang telah mengalami banyak hal, 1 adalah pria parubaya yang sudah menjadi ayah dan memiliki pikiran yang cermat, dan 1 lagi adalah orang dewasa berusia 18 tahun dengan pikiran yang cukup matang. Pada saat ini, mereka semua berdiri di depan pintu keluarga Yun, saling memandang dengan kekanak-kanakan dan tidak menyenangkan seperti anak-anak yang membuat ulah. Pada saat ini, pintu terbuka. Kepala pelayan tua muncul di pintu masuk sambil tersenyum ketika keempat orang itu semua menatapnya. Maaf membuat Anda menunggu, guru meminta saya untuk mengundang Anda masuk. Tuan Murong, silakan, kata kepala pelayan tua itu. Pintu masuk keluarga Yun tidak besar. Itu adalah ruang yang hanya bisa memuat 1,5 orang. Wajah 2 anggota keluarga Mei menjadi gelap setelah mendengar ini, sementara 2 orang dari keluarga Murong masuk dengan kepala terangkat tinggi seperti ayam jantan. Terima kasih, kepala pelayan. Murong Suli dan Murong Ze membungkuk ke kepala pelayan sambil menangkupkan tangan mereka di tangan yang lain, lalu memelototi 2 anggota keluarga Mei dan akhirnya masuk sambil tersenyum. Tuan Mei, tolong. Kepala pelayan juga tersenyum lembut pada Mei Ran. Mei Ran menjawab dengan, dan masuk dengan ekspresi kesal. Mei Bing adalah seorang pria muda dan berkulit tipis. Perbedaan yang jelas dalam perlakuan mereka membuatnya sedikit kewalahan. Kakek, ayo pulang. Mei Bing berjalan di belakang Mei Ran dan berbisik. Dia tidak memiliki perasaan khusus untuk Yun Feng. Bakat gadis ini mengejutkannya dan membuatnya kagum 3 tahun lalu, tetapi mengaguminya adalah satu hal. Perbedaan perlakuan yang jelas dari keluarga Yun membuatnya sedikit kesal. Keluarga Murong tidak menginginkan keluarga Yun, tetapi keluarga Yun masih memperlakukan mereka seperti ini. Ini benar-benar. Xiao Bing, tenang. Mei Ran berkata dengan lembut. Sedikit kemarahan yang tertahan melintas di wajah Mei Bing dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Mereka berempat mengikuti kepala pelayan dan berjalan ke aula utama keluarga Yun. Begitu mereka masuk, mereka semua berseru kaget pada saat bersamaan. Gadis remaja yang berdiri di sebelah Yun Jing adalah Yun Feng. Dia kembali. Alasan mengapa keluarga Murong dan keluarga Mei datang ke keluarga Yun berkali-kali adalah karena mereka tidak bisa mengakui kekalahan, dan yang paling penting, mereka ingin bertemu Yun Feng. Jika mereka bisa melihat Yun Feng,
itu sangat berharga bahkan jika mereka harus datang berkali-kali. Yun Feng melirik mereka berempat dengan mata hitamnya dan langsung berjalan ke depan, tersenyum pada salah satu dari mereka. Mei Bing, sudah lama. Apa kabar? Kedua anggota keluarga Murong itu langsung memucat seperti habis makan lumpur. Sapaan Yun Feng membuat wajah Mei Ran menjadi cerah dalam sekejap. Ini benar-benar yang disebut arus balik. Melihat ekspresi 70% kesal dan 30% frustrasi dari anggota keluarga Murong, Mei Ran sangat senang dari lubuk hatinya. Mei Bing menatap gadis remaja yang tampaknya sudah dewasa di hadapannya dengan sedikit tercengang dan ia langsung merasa sesak napas. 3 tahun lalu, dia masih terlihat seperti gadis kecil. Meskipun wajahnya saat itu sudah cantik, itu tidak sebanding dengan wajahnya sekarang. Itu baru 3 tahun dan dia benar-benar berubah. Yun Feng, Mei Bing berkata sambil melihat sekeliling tubuh Yun Feng. Dia baru berusia 12 tahun saat ini. Tapi penampilannya sekarang sudah sedewasa penampilannya. Wajah itu bahkan sangat cantik sehingga dia melamun. Hanya dalam 3 tahun, seorang gadis kecil yang lugu telah berubah menjadi angsa yang sempurna. Haha, aku tidak percaya Yun Feng dan Xiao Bing berteman. Mei Ran tertawa terbahak-bahak dan menatap kedua anak muda itu dengan gembira, saat dia melirik dua anggota keluarga Murong dengan puas. Seperti yang diharapkan, dia melihat wajah suram dan malu dari anggota keluarga Murong. Saya tersanjung, Tuan Mei. Kami hanya kenalan. Yun Feng tersenyum ringan saat dia melihat Mei Ran. Wajah tersenyum Mei Ran langsung membeku dan kedua anggota keluarga Murong kembali bersemangat pada saat ini. Kalian hanya kenalan. Jadi begitu. Yun Feng dan Yun Tian bukan hanya kenalan. Murong Ze tersenyum dan berkata. Dia melirik Mei Ran dan melihat rasa malu di wajahnya. Yun Jing tetap diam. Dia tahu dengan jelas apa yang dipikirkan 4 orang di depannya dalam pikiran mereka. Kedua keluarga ini ingin mengambil putrinya, tetapi mereka tidak cukup memenuhi syarat. Tuan Murong, apa yang Anda katakan cukup menarik. Mereka memang bukan kenalan. Keluarga Murong dan keluarga Yun benar-benar tidak memiliki hubungan sama sekali sekarang. Mei Ran berkata sambil tersenyum. Rupanya, dia ingin mempermalukan keluarga Murong. Murong Suli segera menarik wajah panjang. Dia adalah orang yang menyebabkan hubungan canggung antara keluarga Murong dan keluarga Yun. Jika dia tidak mengirim Murong Ran ke sini untuk membatalkan pertunangan saat itu, ini tidak akan menjadi situasi seperti itu. Jika dia tidak membatalkan pengaturan pernikahan, Yun Feng akan tetap menjadi cucu menantunya saat ini, dan tim tentara bayaran Maple Merah akan berada di tangannya. Sudah tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Tuan, mengapa kamu di sini? Yun Jing menyela pertengkaran antara kedua keluarga itu dan menatap 4 orang yang memiliki niat jahat. Wajah serius dan kaku Yun Jing membuat anggota kedua keluarga tidak dapat membuat pernyataan menyanjung. Tidak ada, kami hanya datang untuk berkunjung. Mei Ran tersenyum dan berkata, karena mereka semua berada di kota Chunfeng, masuk akal bagi mereka untuk datang berkunjung, tetapi menarik bahwa dia juga membawa Mei Bing ke sini. Bab 213, Anda mencari masalah 2. Murong Suli memarahi dalam benaknya, tidak tahu malu. Di sini untuk berkunjung. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri, keluarga Mei? Anda ingin menjalin hubungan dengan keluarga Yun. Bahkan Mei Bing tidak memenuhi syarat. Haha, Tuan Yun, kami di sini hanya untuk berkunjung kali ini. Murong Suli tersenyum sambil menangkupkan tangannya di tangan yang lain. Murong Ze di sebelahnya juga berkata sambil tersenyum, Yun Jing, kami seumuran. Saya harus belajar lebih banyak dari Anda. Anda memiliki putri yang luar biasa. Petik 2. Yun Jing tersenyum. Meskipun dia tahu itu hanya ucapan yang menyanjung, dia masih sangat senang dan sangat bangga di benaknya. Aku tersanjung. Murong Yuntian juga merupakan kebanggaan. Mendengar ini, Murong Suli segera mengikutinya. Benar, kedua anak ini luar biasa dan mereka harus memiliki bahasa yang sama. Orang tua seperti saya memiliki kesenjangan generasi dengan mereka. Haha. Murong Ze juga tertawa terbahak-bahak di samping. Lagi pula dia tidak peduli. Karena dia berkulit tebal, dia seharusnya mencoba yang terbaik untuk membuat hubungan antara kedua keluarga lebih mesra dan sedikit lebih dekat. Mei Ran berdiri di samping dan memperhatikan dua anggota keluarga Murong, menegur mereka karena tidak tahu malu dalam pikirannya. Kedua keluarga ini benar-benar pot yang menyebut ketel hitam.
Mereka tidak akan bisa pergi jauh. Mei Bing berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengukur Yun Feng dengan hati-hati dengan matanya. Hanya ada kejutan di benaknya. 3 tahun lalu, dia tidak bisa mendeteksi kekuatan Yun Feng, dan itu sama 3 tahun kemudian. Mei Bing sudah tahu dengan jelas dalam pikirannya bahwa apakah itu 3 tahun yang lalu atau 3 tahun kemudian, kekuatan Yun Feng berada di atas miliknya. Dia tiba-tiba merasa seperti tidak ada tempat baginya untuk berdiri. Dia adalah kebanggaan keluarga Mei, tapi dia melihat betapa kecilnya dia di depan Yun Feng. Bagaimana dia bisa disebut jenius seperti ini? Tentang apa yang kakeknya pikirkan, Mei Bing bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan kekuatan dan penampilannya, bagaimana dia pantas mendapatkan gadis seperti itu? Orang yang benar-benar cocok untuknya mungkin benar-benar bakat tak tertandingi dalam keluarga Murong, Murong Yuntian. Ngomong-ngomong soal anak muda, Xiao Bing juga termasuk salah satunya. Kedua anak muda itu harus lebih banyak berkomunikasi. Tidakkah menurutmu, Xiao Bing? Mei Ran berkata sambil tersenyum, sementara Mei Bing menjawab dengan frustrasi di samping dan tidak bisa mengangkat wajahnya. Yun Feng benar-benar ingin memutar matanya saat melihat penampilan Mei Ran dan Murong Suli. Kedua keluarga ini benar-benar berkulit tebal. Salah satu dari mereka memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Yun dan ingin berhubungan lagi dengan mereka sekarang sambil menjilati wajah mereka, dan yang lainnya tetap pada netralitas mereka dan ingin menjadi penjaga pagar saat ini. Yun Feng tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka lagi. Dia masih memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepada ayahnya dan dia belum menunjukkan Lan Yi, yang dia kontrak dengan ayahnya, kepada ayahnya. Tuan, saya baru saja kembali hari ini dan masih belum sempat berbicara dengan ayah saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi kami ruang. Yun Feng berkata sambil tersenyum. Dia hanya tidak mengatakan, selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu keluar. Ekspresi anggota kedua keluarga membeku ketika Murong Suli bergumam, saya baru saja sampai di sini. Yun Feng kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Murong, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda hanya datang ke sini untuk berkunjung saat itu? Kamu sudah pernah berkunjung, kan? Beberapa kata tersangkut di tenggorokan Murong Suli. Ini memang apa yang dia katakan, tetapi murni ucapan sopan. Melihat ini, Mei Ran juga mengerti bahwa Yun Feng mengirim mereka pergi. Jadi dia juga tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dia segera menangkupkan tangannya yang lain di depan Yun Jing. Kalau begitu, kita pergi dulu. Yun Feng, istirahatlah. Datanglah ke rumah kakek Mei untuk berkunjung ketika Anda punya waktu. Petik 2. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Dia bahkan menyebut dirinya kakek Mei sekarang. Tentu, aku pasti akan mampir ketika aku punya waktu. Mei Ran pergi dengan Mei Bing terlebih dahulu sambil tersenyum. Kedua anggota keluarga Murong tampak sangat malu. Park City agak jauh dari sini dan mereka juga tidak bisa kembali ke sana. Selain itu, keluarga Murong sedang berantakan sekarang. Mereka akhirnya menemukan waktu untuk datang berkunjung. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja tanpa banyak bicara? Yun Feng, karena keluarga Mei telah tiada, kami juga akan berhenti mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Tentang pengaturan pernikahan, lihat. Yun Feng mengangkat alisnya, sementara wajah Yun Jing juga menjadi gelap. Tatapan arogan Murong Ran saat itu masih terpatri dalam di benak Yun Feng sampai sekarang. Kata-kata agresif dan tatapan provokatif itu, ini adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan, dan tidak bisa dia lupakan. Tuan Murong, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Bukankah Murong Ran membawa pesan itu kembali? Keluarga Yun adalah orang yang tidak menginginkan pengaturan pernikahan ini lagi, bukan keluarga Murong. Yah, wajah Murong Suli berubah pucat lagi, sementara Murong Ze di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Yun Feng, nak, jangan terlalu impulsif. Yuntian juga seorang pemuda berbakat yang cocok denganmu. Ini hanya bermanfaat dan tidak membahayakan keluarga Yun. Haha, bermanfaat dan tidak berbahaya. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Tidak diceritakan oleh seseorang. Fakta membuktikan segalanya. Mengenai situasi keluarga Murong saat ini, izinkan saya meminjam apa yang dikatakan Murong Ran saat itu. Bagaimana Anda pantas mendapatkan keluarga Yun? Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Murong Ze dan Murong Suli keduanya tampak marah. Ini benar-benar terdengar seperti sesuatu yang gadis itu, Murong Ran, akan katakan.
Gadis yang tidak berbakti itu, gadis yang tidak berbakti itu. Murong Ze sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan Murong Suli sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengirim Murong Ran ke sini. Itu salahnya. Juga, apa yang dilakukan keluarga Murong ketika kakakku berpartisipasi dalam ujian sihir saat itu? Apakah saya masih perlu membicarakannya? Suara Yun Feng menjadi lebih dingin. Anggota keluarga Yun tidak pernah suka menyanjung orang atau memasang wajah. Mereka berarti apapun yang mereka katakan. Tidak peduli keluarga macam apa keluarga Murong hari ini, selama mereka jujur, keluarga Yun akan berpikir bahwa mereka layak mendapatkan kata integritas. Keluarga Murong tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yun hari ini, jadi keluarga Yun juga tidak akan mengatakan apa-apa tentang pengaturan pernikahan. Namun, apa yang dilakukan keluarga Murong? Mereka mengirim seseorang untuk mempermalukan keluarga Yun dengan kasar dan membatalkan pertunangan. Baik, lalu batalkan. Ini belum semuanya. Mereka bahkan melakukan hal-hal tercela selama ujian sihir yang penting. Jika Yun Seng tidak diterima di sekolah sihir, berapa kerugian keluarga Yun? Hanya karena apa yang dilakukan keluarga Murong selama ujian sihir, Yun Feng tidak akan menganggap serius keluarga Murong. Sudah cukup bagus bahwa dia tidak memukuli mereka dengan keras, tetapi mereka bahkan ingin menjalin hubungan dengan keluarga Yun. Bahkan tidak memikirkannya, bermimpi. Itu, Murong Ze melirik ayahnya, Murong Suli, tanpa berkata-kata, sementara Murong Suli juga menunduk dengan wajah malu. Ini terjadi karena dia memanjakan Murong Ran saat itu. Dia tidak pernah berpikir itu akan mengarah pada hasil seperti itu hari ini. Penyesalan tidak bisa digunakan untuk menggambarkan suasana hati Murong Suli. Bab 214, Anda mencari masalah 3. Cukup, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keluarga Yun melihat semuanya dengan jelas dan mengetahuinya dengan baik di benak kami. Tuan-tuan, silakan pergi. Yun Jing berkata dengan nada kaku saat ini. Dia tidak tahu bahwa hal seperti ini terjadi pada putranya. Yun Jing, yang masih tanpa ekspresi di depan keluarga Murong, terlihat kesal sekarang. Setelah melihat ini, Murong Suli dan Murong Ze tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan hubungan ini lagi. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Murong Suli berkata dengan enggan dan berjalan pergi bersama Murong Ze dengan putus asa. Setelah mereka berdua pergi, kepala pelayan tua menutup pintu. Yun Jing tampak cemberut. Feng, apakah seseorang melakukan sesuatu selama ujian Seng? Yun Feng tersenyum. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Keluarga Murong tidak ingin kakak lulus ujian, tetapi badai sudah berlalu. Pikiran jahat itu tidak mungkin berhasil. Yun Jing mengangguk dengan sedikit kehangatan di matanya ketika dia menatap Yun Feng. Putrinya pasti telah membantu Seng, atau Yun Seng tidak mungkin diterima di sekolah sihir. Benar, ayah, aku membawakanmu beberapa hadiah. Yun Feng tersenyum manis pada Yun Jing, sementara ekspresi Yun Jing juga sedikit mereda. Apa yang kamu dapatkan untukku? Yun Feng tersenyum saat dia membalik tangannya dan beberapa biji pamungkas muncul di telapak tangannya. Pupil Yun Jing menyusut tiba-tiba. Dia menatap biji sebening kristal di telapak tangan putrinya dan sedikit terdiam. Ayah, saya punya banyak pengalaman dalam 3 tahun ini. Nanti saya ceritakan pelan-pelan. Beberapa biji pamungkas ini adalah hadiah untukmu. Yun Feng berjalan ke depan dan meletakkan biji pamungkas di tangan Yun Jing. Tubuh Yun Jing sedikit gemetar. Dia belum pernah melihat biji pamungkas sepanjang hidupnya. Hadiah ini memang terlalu mahal. Rasa bangga yang kuat muncul dari lubuk hati Yun Jing. Melihat 1000 tahun perkembangan keluarga Yun, putrinya bukan hanya pemanggil kedua keluarga, dia bahkan memiliki biji pamungkas. Dia bisa membawa kemuliaan seperti itu ke neraka dan memamerkannya bahkan setelah dia mati. Bagus, bagus, gumam Yun Jing sambil menatap Yun Feng. Feng, satu sudah cukup bagiku. Anda harus menyimpan ini. Yun Jing mengambil satu dan mengembalikan sisanya kepada Yun Feng. Namun, Yun Feng tertawa. Ayah, jangan khawatir tentang itu. Saya masih punya banyak. Ketika saya sampai di sekolah sihir, saya akan memberikan beberapa kepada saudara juga. Yun Jing juga merasa sedikit lega saat mendengar ini. Putrinya begitu luar biasa. Yun Jing berpikir dia sekarang bisa menikmati tahun-tahun terakhirnya dengan damai. Haha, waktu 3 tahun ini memoles putrinya menjadi gadis yang begitu cantik, dan itu memberinya ketenangan pikiran. Feng,
Ceritakan padaku apa yang telah kamu alami dalam 3 tahun terakhir. Yun Jing duduk, sementara Yun Feng duduk di sebelahnya dan perlahan mulai menceritakan pengalamannya selama 3 tahun ini kepada ayahnya. Meskipun Yun Jing tidak menunjukkan banyak perubahan secara emosional, Yun Feng melihat gelombang bergelombang di mata hitamnya dengan jelas. Dia memikirkannya saat cincin kontrak hijau muncul di tangannya. Ketika Yun Jing melihat cincin kontrak dengan warna berbeda, jantungnya berdebar kencang. Putrinya telah memberinya terlalu banyak kejutan, terlalu banyak, terlalu banyak. Lan Yi, keluar. Yun Feng berkata dengan lembut saat seberkas cahaya hijau melintas di depan Yun Feng. Wajah tampan dan tubuh ramping Lan Yi perlahan muncul dalam cahaya. Begitu Lan Yi muncul, Yun Jing merasakan energi yang kuat datang tepat ke arahnya. Dia segera memobilisasi energi pertarungan level 5 untuk menahannya. Ketika Yun Feng melihat ini, dia langsung menyelimuti tubuh ayahnya dengan kekuatan mentalnya untuk meredakan kekuatannya. Menguasai. Setelah Lan Yi keluar, dia memanggil Yun Feng, Tuan, dengan hormat. Yun Feng tersenyum tanpa berkata-kata. Kenapa kamu dan Little Fire sama? Tidak bisakah kamu bersikap sedikit rendah hati ketika kamu keluar? Petik 2. Setelah mendengar itu, Lan Yi merenung dalam diam dan akhirnya mengangguk. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Guru. Energi kuat di sekitar tubuh Lan Yi menghilang. Yun Feng kemudian mengambil kembali kekuatan mentalnya saat Yun Jing terlihat sedikit lebih baik juga. Ayah, ini adalah binatang ajaib kedua yang aku kontrak dengannya, elemen angin Lan Yi. Bentuk aslinya adalah griffin bersayap 4. Lan Yi, ini ayahku. Yun Feng tidak berencana untuk menyembunyikan apapun dari ayahnya. Lan Yi sedikit terkejut ketika dia mendengar Yun Feng memberitahu orang lain tentang bentuk aslinya secara langsung, tetapi dia mengerti setelah mengetahui bahwa prajurit level 5 di depannya adalah ayah tuannya. Dia mengangguk pada Yun Jing dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng sangat menghormati Yun Feng, tapi itu tidak berarti bahwa mereka akan memiliki sikap seperti itu terhadap keluarganya juga. Mungkin mereka akan sedikit lebih sopan, tapi Yun Feng tetaplah orang yang akan mereka patuhi dari lubuk hati mereka. Yun Jing menatap pemuda dengan pola biru yang indah di wajahnya dan memikirkan tekanan yang dia tidak tahan sama sekali saat itu. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang diwakili oleh binatang ajaib seperti griffin bersayap 4, dia juga tahu bahwa binatang ajaib yang dikontrak putrinya tidak akan terlalu sederhana. Feng, level mana yang telah kamu capai sekarang? Yun Jing menatap putrinya dalam-dalam saat Yun Feng tersenyum. Ayah, aku sudah mencapai tahap awal dari level komandan. Yun Jing segera bernapas dengan tegang. Tahap awal dari level komandan, konsep macam apa itu? Itu adalah bakat yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Putrinya sudah mencapai tingkat seperti itu pada usia ini. Itu benar-benar. Yun Jing duduk di sana dengan kegembiraan di wajahnya dan matanya menjadi sedikit hangat karena air mata. Dia tetap diam selama beberapa detik, lalu bergumam pelan, bagus, sangat hebat, melihat betapa emosional ayahnya yang cemberut, hati Yun Feng juga sedikit sakit. Tatapan tak berdaya ayahnya saat pertama kali bertransmigrasi ke sini, rasa sakit yang membuatnya ingin mati bersama musuh, kata-kata yang diucapkan ayahnya di aula leluhur, hingga tatapan puas dan bersemangat saat ini, semuanya worth it. Semuanya terjadi diam-diam dan benar-benar berubah karena Yun Feng. Yun Feng terus memberi tahu ayahnya tentang pengalamannya dalam 3 tahun terakhir. Ketika dia menyebutkan tuannya yang misterius di Istana Naga, dia juga memberitahu ayahnya yang cemberut tanpa menyembunyikan apapun bahwa ketika dia dapat terhubung dengan tuannya, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya, tidak peduli betapa merepotkan dan sulitnya itu. Yun Jing hanya terdiam selama beberapa detik, lalu akhirnya mengangguk dan menatap Yun Feng dengan tatapan puas. Kamu memang harus melakukan itu. Feng, kamu benar-benar sudah dewasa. Bab 215, Anda mencari masalah 4. Yun Feng tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat dan suksesnya dia, di mata ayahnya, dia hanyalah seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan ayahnya. Yun Feng selesai berbicara tentang 3 tahun terakhir untuk saat ini dan bertanya kepada ayahnya tentang situasi keluarga Yun dalam beberapa tahun ini. Ketika dia bertanya mengapa ada antrian panjang di pintu rumah mereka, Yun Jing sedikit senang. Orang-orang ini datang untukmu, Feng. 9 dari 10 orang yang diterima keluarga Yun ingin bertemu denganmu.
Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan mereka? Yun Feng tersipu. Apa ini? Ini semua bukan karena aku. Keluarga Yun layak bagi mereka untuk bekerja. Ayah, jika saya benar, keluarga Yun dapat dianggap memiliki kekuatan pertahanan diri kita sendiri, kan? Petik 2. Yun Jing mengangguk. Perilaku orang-orang ini cukup bagus. Mereka tidak licik dan menjilat. Mereka adalah pembantu rumah tangga dan pesuruh keluarga Yun sekarang. Setelah mengatakan ini, alis Yun Jing berkumpul ke tengah lagi. Orang-orang dari keluarga kerajaan Karan pernah datang dan berkata bahwa mereka ingin keluarga Yun kembali ke ibu kota kekaisaran. Yun Feng mengerutkan kening keras ketika dia mendengar ini. Dia lupa bahwa selain dari dua keluarga berkulit tebal, keluarga Murong dan keluarga Mei, keluarga kerajaan Karan, yang paling berkulit tebal, juga dalam pertempuran. Pindah kembali ke ibu kota kekaisaran. Mereka sudah memberikan cabang zaitun kepada keluarga Yun. Yun Jing melirik Yun Feng. Feng, jangan khawatir. Saya akan berakar di kota Chun Feng dengan nyaman. Saya sudah sangat puas dengan pencapaian yang dimiliki keluarga Yun hari ini. Yun Feng bisa melihat kerinduan di hati Yun Jing, kerinduan keluarga Yun untuk kembali ke masa ketika mereka kuat, ke pemandangan yang mulia ketika leluhur ada di sini. Namun, ayahnya menekan perasaannya dan menolak kebaikan keluarga kerajaan Karan, memilih untuk tinggal di kota Chun Feng kecil ini dengan keras kepala. Semua yang dia lakukan adalah untuknya, sehingga dia tidak akan menjadi pion yang digunakan oleh keluarga kerajaan Karan. Ayah, aku berjanji padamu, aku pasti akan membawa keluarga Yun kembali ke masa kejayaan kita. Kami tidak akan dikendalikan oleh siapapun, dan kami tidak akan diganggu oleh siapapun. Yun Jing menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk. Jejak waktu segera melintas di wajahnya yang setengah baya. Kerutan-kerutan kecil bersinar hangat di bawah sinar matahari dan masing-masing dari mereka menghangatkan Yun Feng dari lubuk hatinya. Apakah kamu akan tinggal di rumah selama beberapa hari? Seharusnya masih ada waktu sebelum ujian sekolah sihir masang. Yun Feng tersenyum. Tentu saja, aku akan tinggal di rumah selama yang aku bisa. Benar, ayah. Apakah kamu ingat Zeran? Yun Jing mengangguk. Tentu saja aku ingat. Setelah Anda pergi, anak itu selalu datang untuk mencari Anda dan bertanya apakah Anda baik-baik saja. Dia juga masuk ke School of God of War tahun lalu. Anak itu sepertinya baik. Dia murni dan juga sangat jujur. Mendengar Yun Jing memuji Zeran, Yun Feng tidak bisa tidak merasa terkejut. Ayahnya yang cemberut jarang memuji orang, jadi benar-benar tidak mudah baginya untuk memuji Zeran begitu banyak. Zeran masuk ke sekolah God of War 1 tahun yang lalu. Haha, dia seharusnya memiliki kekuatan yang cukup bagus. Memikirkan tentang anak laki-laki yang suka berdiri di depannya untuk melindunginya 3 tahun lalu, Yun Feng bertanya-tanya seperti apa dia sekarang. Jika ada kesempatan, mereka seharusnya bisa bertemu lagi, kan? Yun Feng menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menemukan bahwa ayahnya telah menatapnya, yang membuatnya terkejut. Ayah, mengapa kamu menatapku? Yun Jing tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melirik Yun Feng dengan makna yang dalam. Yun Feng takut dengan tatapannya dan segera menjadi tidak nyaman. Aku akan pergi jalan-jalan. Saya belum kembali selama 3 tahun. Kota ini telah banyak berubah. Aku keluar dulu. Yun Feng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dengan cepat, tetapi merasa seperti tatapannya menembus dirinya seperti sinar X. Lan Yi masih berdiri di samping diam-diam, tapi Yun Feng lupa membawanya bersamanya dalam kepanikannya. Lan Yi menggelengkan kepalanya saat tubuhnya melintas dan segera menghilang dari ruang ini, mengejar Yun Feng. Ketika Yun Jing melihat kecepatan tinggi Lan Yi, dia hanya bisa melebarkan mata hitamnya. Putrinya benar-benar mengesankan. Menguasai, teriak Lan Yi. Dia sudah berada di sebelah Yun Feng. Ketika Yun Feng melihat Lan Yi, dia akhirnya ingat bahwa dia hampir melupakannya. Apakah kamu ingin berjalan-jalan denganku atau kembali? Lan Yi tersenyum. Tentu saja, aku akan pergi jalan-jalan denganmu. Yun Feng mengangguk. Dia ingin melihat kota Chun Feng, yang telah banyak berubah dalam 3 tahun terakhir. Keduanya berjalan di jalan. Wajah cantik dan sosok tubuh Yun Feng menarik perhatian banyak pria muda, sementara wajah tampan Lan Yi dan pola khusus yang indah di satu sisi pipinya menarik perhatian banyak gadis. Anak laki-laki dan perempuan muda mengikuti mereka berdua berkeliling, tetapi mereka hanya menonton dari samping dan tidak ada dari mereka yang berani maju ke depan.
Lagi pula, mereka berdua terlihat sangat serasi dan sangat serasi saat berjalan bersama. Pria dan wanita, yang mengagumi mereka, juga menyadari bahwa keduanya diciptakan untuk satu sama lain dan tidak ada yang cukup baik untuk mereka. Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain, sementara Lan Yi bahkan mengabaikan mereka sama sekali. Pub, hotel, dan bahkan beberapa toko di kedua sisi jalan semuanya memiliki kata Yun dari keluarga Yun, yang menunjukkan bahwa keluarga Yun adalah bos top di kota Chunfeng. Tidak banyak orang di jalan. Di bawah situasi di mana tidak banyak orang, jika ada kerumunan kecil yang padat, itu akan menarik perhatian orang dengan sangat mudah. Yun Feng tidak ingin usil, tapi lain cerita ketika melihat sekelompok kecil orang berkumpul di depan bisnis keluarganya. Toko pakaian macam apa kamu ini? Apa yang salah dengan kemeja ini? Sudah rusak begitu saya memakainya. Apakah Anda menipu orang? Suara yang sedikit menusuk berteriak di jalan tanpa menahan diri, yang menarik banyak penonton di sekitarnya. Yun Feng dan Lan Yi juga pergi. Keduanya melintas di antara kerumunan dan datang ke depan. Yun Feng akhirnya melihat orang seperti apa yang berteriak di jalan dengan jelas. Seorang wanita dengan tubuh seperti tong berdiri di sana. Kulitnya putih dan urat biru di bawah kulitnya terlihat jelas, yang terlihat agak ganas dan menakutkan. Dia rupanya mengenakan kemeja yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya dan lubang di sisi kemejanya sudah robek oleh tubuhnya yang gemuk. Wanita itu meletakkan satu tangan di pinggangnya saat dia menunjuk ke toko di depannya dengan yang lain. Apakah kamu melihat itu? Inilah yang disebut keluarga Yun sebagai toko yang kredibel. Kredibilitas macam apa ini? Bajunya sudah rusak begitu saya memakainya. Dengan kredibilitas seperti itu, mengapa Anda masih menjual pakaian? Sebaiknya tutup saja tokonya.